materi ke-1 yang akan, menyampaikan apa ya, pengalamannya terkait bagaimana persiapan beliau ketika pretest dan ketika menghadapi PPG. Ya, untuk narasumber pemateri pertama akan disampaikan oleh sebentar. Oke, oleh Pak Luki. Beliau ini guru dari Baros Mandiri 4, mengajar di kelas 5. Dan beliau ini cukup aktif juga ya, seperti Pak Nejar, mungkin aktif di konten ya, konten creator. Pak Luki juga sama, di medsosnya itu aktif sekali men-sharing-sharing tentang kegiatan pembelajaran inovasi-inovasi yang dilakukan di sekolahnya di Baros Mandiri. Mungkin bisa di-follow ya Instagramnya Cikgu Luki. Maaf ya kalau nggak salah. Tapi bagus sekali itu, beliau tuh banyak sekali sharing-sharing tentang inovasi-inovasi pembelajaran. Oke, tidak lama-lama ya, kita serahkan selanjutnya pada Pak Luki, dipersilahkan. Hatur nuhun Bu Opi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat? Oke, terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Nazar nih, rekan saya yang paling luar biasa nih di CPNS 2019 ya Bu Opi ya. Aktif sekali sampai dapat platinum YouTube-nya dan sekarang kena hack katanya gitu ya. Mudah-mudahan segera kembali ya. Sharing PPG ya Bu. Nah, ya sesuai judulnya Bapak Ibu, di sini saya bukan ingin menyampaikan materi yang terlalu berat mengenai PPG. Ini adalah pengalaman saya pribadi khususnya yang baru selesai mengikuti PPG di akhir tahun 2021 kemarin. Mungkin sebagai perkenalan, saya di 2021 kemarin peserta angkatan 3. Jadi di tahun 2021 itu ada 4 angkatan, alhamdulillah saya masuk ke angkatan 3 di LPTK UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, setelah ditentukan LPTK-nya, kita sudah resmi menjadi mahasiswa PPG. Adapun alurnya yang sudah kemarin saya alami bersama rekan-rekan di tahun 2021, mungkin yang pertama adalah sebagai kunci gerbang untuk mengikuti PPG ini adalah lulus pretestnya dulu gitu. Dan kemarin saya itu mengikuti tahun 2019 pretestnya. Mungkin ada rekan-rekan yang seperti Bu Ulfi ketika menghonornya sudah ikut pretest PPG dan lolos sehingga bisa langsung. Kalau saya kemarin ketika CPNS ikut pretest PPG, kemudian alhamdulillah di tahun 2021 hampir menunggu 2 tahun dilihat di SMPKB dan alhamdulillah lulus untuk di pretest PPG. Kemudian setelah lulus di seleksi pretest PPG tersebut, kemudian kita masuk ke di seleksi akademis atau seleksi administrasi gitu ya. Di seleksi administrasi ini nanti akan saya terangkan apa saja sih yang diminta oleh dalam SIM PKB tersebut. Kemudian setelah selesai seleksi administrasi, lalu konfirmasi kesediaan. Setelah kita mengkonfirmasi bersedia mengikuti PPG ini, lalu penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, setelah ditetapkan, nanti kita akan mendapatkan LPTK-nya di mana. Setelah itu, registrasi online selesai, baru kita masuk ke pendalaman materi, di mana di pendalaman materi itu kurang lebih 2 minggu kita belajar mandiri. Jadi mendownload sendiri modul-modulnya. Kalau saya waktu itu karena pusing buka terus laptop gitu kan, jadinya cari di salah satu pusat perbelanjaan online, ternyata ada yang jual buku PPG gitu kan, akhirnya beli di situ karena kan kalau buka di laptop ribet gitu ya, buka tutup terus, akhirnya beli bukunya dan alhamdulillah ada ternyata, jadi bisa sambil santai dibuka gitu kan, karena selain belajar mandiri itu kan kita juga diminta buat membuat rangkuman, kemudian membuat mind map-nya juga gitu, sebagai hasil dari kita belajar mandiri tersebut. Nah, setelah 2 minggu pembelajaran, lalu kita masuk dibagi kelas. Nah, nanti kita dibagi LMS dulu sebelumnya, nanti kita bisa tahu kita masuk di kelas mana di sana, kemudian nanti ada informasi atau adminnya nanti akan menginformasikan jadwal perkuliahan daring pada saat itu, jadwal perkuliahan daring setelah kurang lebih 2 minggu juga. Jadi 2 minggu belajar mandiri, 2 minggu didampingi oleh dosen. Di sana keaktifan kita sangat dinilai, kemudian
lalu tugas-tugas kita juga, makanya kalau yang PPG itu sering disebutnya pejuang checklist biru gitu ya, karena kita sangat mengejar checklist biru tersebut kan, apalagi dengan jangka waktu yang dalam 1 hari, apalagi kalau udah dengar 2359, wah itu udah panik gitu kan ya, karena batas waktu itu 2359 karena besoknya itu sudah ada tugas baru lagi gitu kan, dan yang sebelumnya kan sudah tidak masuk ke tugas hari itu gitu. Makanya alhamdulillah semuanya kemarin teman-teman sehat semuanya dan bisa melewati tahapan berat tersebut gitu kan, walaupun katanya daring tapi lebih dari yang luring gitu kan. Kemudian setelah pembelajaran mandiri, kita dibagi lagi menjadi 3 kelompok, kalau tidak salah waktu itu dibagi menjadi 3 kelompok kecil, kita akan melaksanakan praktek. Jadi praktek mengajar itu kalau karena daring kemarin, jadi di sekolah masing-masing tidak ditentukan oleh LPTK-nya kita harus mengajar di sekolah mana. Nah, setelah itu nanti ada penilainya dosen pembimbing dan guru pamong seperti itu. Lalu kita nanti akan membuat rekaman videonya, lalu juga kita diminta membuat laporan tertulisnya, dan setelah itu selesai PPL kurang lebih ada 3 pertemuan dalam jangka waktu per 2 minggu. Nah, setelah itu kita akan uji komprehensif. Nah, uji komprehensif itu kalau misalkan dulu Bapak Ibu pernah sidang skripsi S1, nah kurang lebih seperti itu. Kita akan diuji oleh 2 penguji yang akan, kalau guru kelas itu ya, tentang pedagogik, lalu tentang materinya gitu kan, diuji secara lisan gitu, diuji secara lisan. Setelah itu lulus, kemudian kita masuk ke persiapan untuk UKM PPG yang terdiri dari ujian UP dan uji kinerja gitu. Mungkin kurang lebih itu ya gambaran dari skema PPG Daljab ini. Nah, untuk pelaksanaan seleksi administrasinya, mungkin ini untuk tanggal-tanggalnya saya ambil ketika tahun 2021 kemarin sebagai gambaran saja berapa jangka waktu yang bisa Bapak Ibu persiapkan, karena lumayan cukup banyak juga file-file atau berkas-berkas yang harus disiapkan gitu. Jadi memang harus ada spare waktu khusus itu kan untuk menyiapkan seleksi administrasi ini. Mungkin apa saja sih berkas-berkas yang disiapkannya? Mungkin kurang lebih ini ada persyaratan seleksi administrasi, nanti mungkin kalau tidak sempat ditulis atau Bapak Ibu sudah tahu juga tidak apa-apa, boleh di-screenshot atau nanti saya share juga ke panitia materinya gitu kan. Jadi kurang lebih harus sudah terdaftar mempunyai NPTK, kemudian kalau pada saat itu telah diangkat sampai tahun 2015. Nah, karena kalau yang tahun ini kan ada perubahan lagi, mungkin nanti di akhir saya akan sharing sedikit informasi yang sudah saya dapatkan mengenai PPG tahun 2022, ya seperti itu. Nah, mungkin ini untuk mengenai persyaratan administrasi. Nah, kita langsung saja ke ini ya Bapak Ibu, pengalaman saya yang diawali pada saat itu adalah mengikuti orientasi mahasiswa, di mana ini kurang lebih diikut satu angkatan itu di UPI ada 4.000 kurang lebih. 1 tahun ada 4.000, 1 angkatan ada 1.000, sehingga dibagi 4 angkatan, di mana ini semua jurusan digabungkan pada saat itu kan. Nah, setelah orientasi, pembagian jadwal dan lain-lain, kemudian kita mulai masuk ke perkuliahan. Ini kurang lebih contoh ya Bapak Ibu, ketika saya mengikuti perkuliahan pendalaman materi dengan dosen dan kelompok atau kelas saya gitu kan. Kurang lebih di sana ada 30 mahasiswa di dalam satu kelas tersebut. Kalau tidak salah ada 9 kelas pada angkatan 3 di UPI itu. Nah, di sana kita lebih ke sharing dan aktif juga memaparkan apa saja yang sudah kita pelajari secara mandiri. Mungkin untuk gambarannya ini ada mind map yang sudah sebelumnya saya buat ketika pembelajaran mandiri gitu kan. Jadi di pembelajaran mandiri itu ada laporan-laporan nanti yang harus diupload di LMS. Mungkin nanti LMS-nya saya liatin juga. Saya sempat beberapa screenshot juga untuk gambaran Bapak Ibu nanti ketika siapa tahu mengikuti PPG Daljabnya itu daring lagi gitu kan ya. Nah, mungkin ini contoh dari screenshot LMS yang saya sempat ambil gitu kan. Ini screenshot LMS-nya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada partisipan, batch, competence, grade,
lalu di sini juga ada hal-hal apa saja yang kriteria gitu kan yang harus kita penuhi untuk memenuhi grade tersebut. Lalu juga nanti ada tagihan-tagihan tugas seperti ini. Ini adalah tagihan-tagihan tugas yang jika kita sudah mengupload, maka kita akan mendapatkan checklist biru atau centang biru gitu kan, di mana kita bisa melaju ke babak berikutnya kalau dalam games itu gitu. Jadi kita tidak bisa melewatkan satupun checklistan ini gitu, karena salah satu tahapan dari PPG ini kita harus menyelesaikan setiap tugas dari setiap tahapannya tersebut. Jadi setiap modul akan dipelajari dan akan ada tes sumatifnya juga gitu. Nah itu nilainya akan langsung keluar. Kebetulan untuk nilai saya waktu itu hanya screenshot di bagian akhir saja. Nah, jadi ini adalah kurang lebih rangkuman dari hasil penilaian ketika saya mengikuti PPG. Jadi mungkin ada yang lebih besar nilainya gitu kan, di sini grade-nya sampai 100 tertinggi, di sini alhamdulillah cukup dapat nilai 96 itu kan untuk sampai dengan akhir PPG tersebut gitu. Nah, setelah itu mungkin ini juga gambaran ketika praktik karena daring, jadi praktiknya juga pembelajarannya secara daring. Nah, ini jangan lupa nanti di-record kemudian kita nanti diatur, diedit gitu kan ya, harus kurang lebih 20 sampai 30 menit masuk semua instrumen-instrumen yang diminta dalam praktik pembelajaran tersebut gitu. Nah, setelah itu kita dibuatkan videonya itu bisa diupload ke YouTube atau diupload ke Google Drive. Nah, itu. Setelah itu nanti ketika kita sudah 3 kali tahapan melakukan praktik pembelajaran, maka akan ada laporan seperti ini. Laporan dari kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai dengan praktik mengajar ke-3. Setelah itu kita akan diinformasikan untuk mengikuti setelah kompre, kita akan diinformasikan untuk mengikuti UKIN dan UP gitu. Di mana yang ketika Bapak Ibu mengerjakan pembelajaran mandiri, jangan lupa untuk tes sumatif itu selalu dikerjakan baik-baik gitu kan. Itu merupakan apa ya, soal-soal yang kemungkinan besar akan muncul ketika UP gitu kan. Jadi tidak jauh-jauh soalnya semuanya hampir ada di buku modul gitu kan. Nah, kemudian di sini untuk UKIN dan UP, untuk retaker itu artinya ketika kita mengikuti UKIN dan UP ada yang tidak lulus salah satunya atau keduanya, maka kita akan mengikuti retaker. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak sampai ke retaker ya. Nah, di sini UKIN dan UP yang pertama kali akan kita laksanakan adalah di UKIN dulu. Nah, apa saja sih gitu kan? Nah, UKIN atau portofolio UKM PPG. Nah, ini yang Bapak Ibu harus siapkan. Ini memang hanya dikasih waktu 2 hari. Dikasih waktu 2 hari memang sangat terlihat, cuma ada 4 gitu ya. Padahal ini banyak sekali Bapak Ibu file-file yang harus kita upload. Makanya kalau bisa sih dari sekarang sudah mulai mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan, karena ketika Bapak Ibu sudah ditetapkan menjadi mahasiswa PPG, Bapak Ibu mengikuti pelatihan apapun tidak akan diakui di portofolio ini gitu. Jadi akan ada batas waktu ketika portofolio UKM PPG ini. Contohnya ketika kita poin pertama telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, Bapak Ibu pasti pernah membuat yang namanya PTK. Nah, PTK tersebut silakan mau Bapak Ibu ketika kuliah atau misalkan naik tingkat, tapi sarannya disesuaikan 2 tahun ke belakang gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh dan tidak juga titik mangsanya atau tanggalnya ketika Bapak Ibu mengikuti PPG tersebut gitu. Jadi ini bisa disiapkan dari sekarang, karena walaupun sudah ada ngedit juga itu sungguh dalam waktu 2 hari sungguh sangat membutuhkan effort yang tinggi gitu, karena kita tidak hanya fokus di PTK saja gitu. Nah, itu untuk contoh penelitian atau publikasi. Kemudian telah melaksanakan pencarian informasi baru. Nah, di sini Bapak Ibu terlibat dalam webinar atau mungkin pelatihan dan lain-lain, baik itu ada JP atau tidaknya, akan mendapatkan nilai walaupun nilainya akan berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu kumpulkan dari sekarang gitu kan. Apa yang dimintanya yaitu sertifikatnya, gitu kan, sertifikatnya satu kegiatan satu file, jadi tidak digabungkan keseluruhan. Jadi semakin banyak nilai berkas Bapak Ibu, maka semakin akan membantu nilai di UKM PPG ini gitu.
Nah, kemudian untuk telah melaksanakan refleksi diri. Refleksi diri ini lebih ke pembelajaran yang sudah kita lakukan, lalu kita refleksi seperti apa, akan diperbaiki seperti apa gitu. Jadi kalau siklus 1, siklus 2 mungkin seperti itu ya Bapak Ibu kalau dalam PTK itu, tapi refleksi diri itu lebih simpel gitu kan, lebih simpel. Kemudian ada bukti-buktinya juga disertakan dengan foto-fotonya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa nyicil berkas-berkas yang harus disiapkan. Lalu yang terakhir ada inovasi. Nah ini mungkin inovasi memang tidak wajib, tapi ketika Bapak Ibu memiliki inovasi, artinya hal-hal baru dalam pembelajaran yang mungkin orang lain belum pernah gunakan, baru Bapak Ibu yang menggunakan, nanti silakan disahkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu di sekolah, gitu kan. Nanti akan ada form untuk mengupload inovasi tersebut. Ketika Bapak Ibu bisa melengkapi ini semuanya dalam 2 hari, insya Allah untuk UKIN-nya itu akan lolos gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa fokus di UP-nya karena ini hanya 2 hari untuk upload ini. Dan kita juga harus standby ketika nanti penguji meminta kita untuk apakah Google Drive-nya link-nya tidak terbuka, atau misalkan ada masalah dengan Google Drive-nya, atau misalkan dengan YouTube-nya itu harus standby di 2 hari tersebut gitu kan, karena memang jangka waktunya sangat pendek sekali gitu. Nah mungkin itu untuk UKIN-nya, lalu kita fokus selanjutnya adalah di UP. Nah mungkin di UP di sini ada sedikit apa ya tips-tips yang bisa saya bagikan ketika saya mengikuti UP kemarin. Mungkin yang pertama awali dengan niat tentu saja ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa PPG, niatkan untuk bisa lulus gitu kan, 1 kali UP dan tidak ada retaker gitu kan. Jadi 1 kali UP dan langsung lulus. Nah, niat di sini bisa Bapak Ibu niatkan mulai dari tes sumatif. Nah, ketika tes sumatif Bapak Ibu setiap modul itu bisa bagus, bisa diselesaikan dengan baik, insya Allah untuk di mengerjakan UP-nya juga kurang lebih akan bisa gitu. Kemudian kuasai materi PPG. Nah, ketika 2 minggu pembelajaran mandiri itu memang tidak dikontrol langsung oleh kampus, tapi sebisa mungkin kita bisa menguasai materi-materi yang ada dalam modul tersebut. Makanya kalau misalkan karena hanya diberikan file kan pusing ya Bapak Ibu membuka laptop atau di handphone, saran saya sih lebih baik membeli bukunya gitu, itu juga tidak seberapa gitu kan. Karena kalau ngeprint juga agak ribet juga gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan fokus pada 1 soal saja gitu, karena ada banyak jenis soal sehingga ketika Bapak Ibu tidak bisa jangan fokus di 1 soal tersebut, bisa mencari karena kita ketika UP itu bisa milih soal mana yang akan kita isi terlebih dahulu. Karena nanti akan ada tanda hijau artinya sudah terisi, tanda merah belum terisi. Jadi kita bisa melihat soal-soal yang sudah kita isi atau belum. Kemudian bisa menggunakan juga analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Jadi jika kita tidak tahu sama sekali isinya, bisa melihat soal, lalu kita analisis kemungkinan terbesar mana yang jawabannya bisa menjawab soal tersebut. Lalu untuk di UP itu ada 120 soal Bapak Ibu kita mengerjakan kurang lebih 3 jam, ya kurang lebih sekitar 3 jam, akan dibagi beberapa sesi. Nah, karena kita ada batas minimal, yaitu nilainya itu 70 Bapak Ibu, sehingga dari 120 soal itu kita harus benar 84, gitu. 84 soal dari 120 soal, jika bobot masing-masing soalnya sama. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi, Bapak Ibu nanti akan dihadapi 120 soal. Nah, karena pada saat itu juga ujiannya berbasis domisili, artinya kita tidak datang ke LPTK-nya, tapi ada di rumah masing-masing, tetapi di ruangan khusus. Jadi ketika mulai itu kita akan di handphone kita yang Zoom untuk melihat kita sedang mengerjakan akan dikelilingkan sampai ke kolong kursi, kolong lemari gitu kan, dilihat apakah kita sendiri di sana gitu kan, dan apakah ada alat bantu dan lain-lain gitu. Karena sekali aja misalkan kita mengalami kendala hanya dikasih waktu 5 menit untuk memperbaiki kendala tersebut dan kita akan log out gitu kan, dan jika kita tidak lapor ke adminnya maka waktunya akan terus berlanjut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Mungkin Bu Ulfi Ya, terima materinya dari kasih. saya cukup sekian. Terima kasih untuk memperhatikan dengan baik. Ya, makasih Bu Ulfi untuk kesempatannya.
Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Luki ya atas pemaparannya.